Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMA dan Madrasah Aliyah yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya Hujaimah SPD dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan materi kelas 10 KD 1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menjelaskan pengertian kekuasaan, yang kedua mengidentifikasi macam-macam kekuasaan, yang ketiga menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia, yang keempat mengidentifikasi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya kita lihat macam-macam kekuasaan, tapi sebelum itu kita perhatikan dulu pengertian kekuasaan. Kekuasaan secara sederhana adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendakinya. Selanjutnya kita beralih ke pembagian kekuasaan menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan dalam 3 bagian. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sementara kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sementara kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya mari kita perhatikan kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan juga dalam 3 bagian. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pada hakikatnya, kekuasaan menurut Montesquieu ini adalah penyempurnaan dari pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, di mana kekuasaan federatif yang dikemukakan oleh John Locke dimasukkan di dalam kekuasaan eksekutif oleh Montesquieu, sementara kekuasaan mengadili dijadikan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Selanjutnya kita lihat konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pada hakikatnya antara pemisahan dan pembagian kekuasaan itu adalah 2 hal yang berdiri sendiri. Pemisahan kekuasaan adalah pembagian kekuasaan di mana tidak ada hubungan antara kekuasaan lembaga yang satu dan lembaga yang lain. Sementara pembagian kekuasaan masih ada hubungan fungsional antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Kita lihat di Indonesia pembagian kekuasaannya seperti apa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama pembagian kekuasaan secara horizontal, yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ada 6. Yang pertama kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, yang keempat kekuasaan yudikatif, yang kelima kekuasaan eksaminatif, dan yang keenam kekuasaan moneter. Kita bahas lagi satu persatu pembagian kekuasaan secara horizontal ini.
Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, di mana kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini berada di tangan presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, di mana kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh BPK. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan moneter dan lain-lain serta menstabilkan nilai rupiah. Kekuasaan ini berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selanjutnya, kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, di mana pembagian kekuasaan ini ada beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Indonesia. Selanjutnya kita lihat kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama, yaitu kewenangan presiden sebagai kepala negara. Kewenangan yang pertama yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya, ada di pasal 12. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul, di mana dalam mengangkat duta dan konsul ini presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Yang keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedelapan, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kesembilan, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya kita bahas kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertujuan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal kegentingan yang memaksa. Yang kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kesembilan, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ke-10, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
Itulah pembahasan kita kali ini. Selamat belajar. Jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. والقريب من طيبة